Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak sekalian, kelas 7 pada pagi hari ini Mister membuat materi untuk kalian. Mohon maaf walaupun bukan jadwalnya, tetapi Mister sampaikan materi ini berkaitan dengan kesesuaian materi ya, karena bentar lagi kita sudah akan PTS, pertemuan kita tinggal terbatas. Maka dari itu Mister selipkan materi ini di hari efektif yang tidak ada pelajaran agama, tetapi mohon untuk disimak dan menjadi bahan materi kalian. Oke, kita akan masuk ke bab yang kedua ya. Bab yang kedua, kemarin bab yang pertama sudah kita bahas, sudah kita pelajari. Bab yang kedua ini berkaitan dengan perilaku atau berkaitan dengan sikap ya, atau akhlakul mahmudah, perilaku yang baik. Yang pertama diawali dengan perilaku jujur. Siapa yang tidak tahu jujur? Pasti sudah tahu ya, artinya jujur adalah kalau secara perkataan berkata apa adanya, kalau secara perbuatan berlaku tidak curang. Nah, kemudian di sini yang disebut dengan jujur adalah perilaku menunjukkan sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dalam Al-Quran dikatakan wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Kalau kita tahu itu kebenaran, katakanlah kebenaran. Qulil haqqa walau kana muron. Katakan kebaikan kalau itu memang baik, katakan buruk kalau itu memang buruk, seperti itu. Nah, kemudian sebagai makhluk sosial, manusia itu makhluk sosial, pasti hidup satu dengan yang lain. Maka kita harus bersikap jujur. Dalam hadis Nabi dikatakan fa inna sidqa an Abdillah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri. Bahwasanya yang namanya jujur akan menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Wa inna rajula la yasuddaqu hatta yakuna siddiqon. Maka dikatakan seorang yang akan bertindak jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Kalau kita jujur akan ditetapkan sebagai Allah sebagai orang jujur. Maka sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Yang namanya orang yang berdusta pasti membawa kejahatan, dan kejahatan pasti akan menuju ke neraka. Wa inna fujura yahdi ilan nar. Wa inna rajula yaktubu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Bahwasanya orang yang suka berbohong maka akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang berbohong. Maka kita pelajari yang namanya jujur itu ada dalam bahasa Arab, yaitu as-sidqu, yang artinya benar atau dapat dipercaya. Nah, jujur di sini ada 3 hal atau ada 3 jenis. Yang pertama sidqul hadis, yang kedua sidqul a'mal, yang ketiga sidqul qalbi. Yang pertama sidqul hadis adalah jujur dalam perkataan, berkata yang baik-baik dan yang jujur-jujur, yang sesuai dengan kenyataan. Kemudian sidqul amal, melakukan pekerjaan dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan hal-hal yang baik itu termasuk sidqul a'mal. Jujur dalam niat, ya, melakukan sesuatu tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena pujian, karena uang dan lain sebagainya, tapi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-cirinya apa orang yang berperilaku jujur? Berkata sesuai kenyataan, berkata sesuai isi hati, tidak melakukan kecurangan, melakukan sesuatu dengan tulus dan ikhlas, selalu dipercaya orang lain. Inilah orang-orang yang jujur. Hikmahnya apa kalau kita jujur? Hikmahnya pasti akan banyak teman. Siapa yang tidak suka dengan orang jujur? Pasti siapapun mau berteman dengan kita, dan pasti teman kita nyaman dengan kita. Mendapat kepercayaan orang lain. Setiap orang yang jujur pasti dia akan dipercaya oleh orang lain. Berbeda dengan orang yang berbohong, pasti tidak akan dipercaya oleh orang lain. Mendapat ketenangan dalam hidupnya. Orang yang jujur akan tenang, mengatakan apa adanya. Tapi kalau orang yang bohong, pasti akan gelisah. Karena apa? Takut kebohongannya terbongkar. Seperti itu. Mendapatkan kelapangan rezeki. Orang yang baik, banyak temannya, pasti rezekinya juga banyak. Mendapatkan pahala pasti di sisi Allah dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut. Sifat yang kedua adalah amanah. Amanah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain.
Ya amanah ini berupa barang, berupa kepercayaan, ataupun apapun itu, atau jasa dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Dalam sebuah makalah, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, seorang ulama besar kebangsaan Mesir sekaligus pengarang kitab Tafsir Al-Maraghi, membagi amanah itu menjadi 3 perkara. Yang pertama adalah amanah manusia kepada Allah, yang mana kita diamanai oleh Allah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu amanah Allah kepada kita. Kita harus jalankan karena kita beragama Islam. Amanah Allah untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang kedua, amanah antar manusia. Kita hidup bermanusia, maka jangan sampai antar manusia kita saling berlaku curang, saling menipu. Harus menjaga rahasia satu dengan yang lain. Kalau rahasia itu rahasia yang tidak boleh kita sampaikan yang berkaitan dengan pribadi. Termasuk pada jenis amanah ini adalah pemimpin yang berlaku adil. Ya, harusnya kita jadi pemimpin yang adil seperti itu. Karena rakyat sudah memberikan kepercayaan pada kita untuk memimpin negeri ini, untuk memimpin sesuatu itu. Kemudian amanah manusia terhadap dirinya sendiri. Ya, kita juga diamanai diri, tangan, kaki, mulut, kemudian anggota uang yang sudah kita dapat, semua itu amanah yang mana amanah untuk diri kita harus kita jaga untuk kepentingan agama seperti itu. Setelah tidak melakukan perbuatan membahayakan dirinya baik dunia dan di akhirat seperti itu. Dalam hadis dikatakan an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda dari orang munafik itu ada 3. Ketika berbicara dia berbohong, ketika berjanji dia mengingkari, ketika dipercaya dia berkhianat. Kemudian apa hikmahnya kita menjadi orang yang beramanah? Mendapat pahala dari Allah, pastinya dipercaya oleh orang lain, mendapat simpati dari pihak baik siapapun itu, pasti akan simpati pada kita. Karena kita orang yang amanah, pasti apapun orang akan memberikan amanah yang baik kepada kita. Hidup akan sukses karena apa? Kita orang yang komitmen, ya, yang kompeten, mempunyai banyak teman. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya menjaga titipan, menjaga rahasia apabila dipercaya untuk menjaga rahasia yang berkaitan dengan pribadi masing-masing. Jangan suka membeberkan rahasia yang sifatnya pribadi. Temennya nggak mau kalau hal itu dibicarakan sama orang lain, maka kita jaga rahasianya. Ini berkaitan dengan hal pribadi ya, bukan hal-hal umum dan lain sebagainya. Tidak menyalahgunakan jabatan. Kalau kita punya jabatan, amanahkan jabatan untuk berbuat sebaik-baiknya. Jangan diselewengkan untuk hal-hal yang buruk. Memelihara semua nikmat Allah, umur, tubuh, semua aset yang kita miliki kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Karena itu amanah dari Allah. Menepati janji ketika berjanji. Dan yang terakhir adalah istiqomah. Nah, istiqomah ini apa? Artinya teguh pendirian atau selalu konsekuen, selalu menjalankan hal-hal yang baik. Kalau di sini ada beberapa versi. Menurut Abu Bakar As-Siddiq, ketika ditanya tentang istiqomah adalah kemurnian tauhid, yaitu tidak boleh menyekutukan Allah. Kamu istiqomah itu ya nyembah hanya Allah. Itu kalau Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian menurut Umar bin Khattab, artinya istiqomah adalah berkomitmen terhadap perintah dan larangan, tidak boleh menipu. Kemudian menurut Utsman bin Affan memberikan penjelasan, istiqomah mengikhlaskan amal, ikhlaskan amal hanya kepada Allah, tidak ada tendensi apapun. Dan menurut Ali bin Abi Thalib, istiqomah adalah menjalankan kewajiban. Ini menurut sahabat-sahabat Nabi Khalifah Rasyidin. Nah, sedangkan istiqomah sendiri di sini adalah menunjukkan kekuatan keimanan orang, yang mana orang itu teguh dalam pendiriannya. Kalau sudah teguh dalam pendiriannya, dia akan konsekuen, dia berani untuk mengatakan kebenaran, dia berani melakukan kebenaran karena itu memang hal yang baik. Istiqomah itu mempunyai tujuan yang jelas serta mencapai waktu dan target yang sesuai. Nah, agar orang yang istiqomah, kita harus mempunyai niat yang tulus, kemauan kuat yang tidak mudah tergoda oleh
apapun. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tetap memegang teguh bahwasanya keimanan itu adalah hanya kepada Allah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula merasa bersedih. Jadi kalau kita yakin semua adalah keputusan Allah, semua adalah kekuasaan Allah, kita berusaha berdoa dan kita tawakal, dalam hati kita tidak akan pernah ada rasa ragu, dalam hati kita tidak pernah rasa bersedih, karena semua adalah takdir Allah yang harus kita jalankan. Kita harus membiasakan diri untuk istiqomah dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian dalam hadis dikatakan an Aisyah radhiyallahu anhu qala ahabbul a'mali ilallah azza adwamuha wa in qalla. Dan dikatakan dalam hadis dari Aisyah dari Nabi Muhammad SAW, amal yang paling dicintai Allah adalah dilakukan secara terus-menerus walau sedikit. Kita punya amalan sedikit, tapi itu dilakukan kontinu, tidak pernah terputus. Itu lebih baik daripada kita punya amalan yang banyak tetapi kadang dilakukan, kadang enggak, kadang males, kadang melakukan. Nah itu kurang bagus daripada hanya amalan sedikit tetapi yang istiqomah atau yang kontinu tidak pernah terputus. Hikmahnya apa kita kalau istiqomah? Istiqomah dapat meningkatkan ketakwaan. Kalau istiqomah kita akan semakin takwa pada Allah. Orang yang istiqomah akan dijauhkan dari rasa takut, rasa sedih. Kita akan berani menghadapi kehidupan ini dengan bahagia. Orang yang istiqomah akan mendapatkan sukses dalam hidupnya. Sukses pasti ya, karena dia ulet, teguh pendirian dan dia tidak mudah tergoda oleh godaan apapun. Orang yang istiqomah sabar serta mendirikan sholat dan dibimbing oleh Allah. Istiqomah menunjukkan sikap jati diri yang teguh dan tidak akan luntur dengan pengaruh tantangan dan lainnya. Dia berani pantang menyerah, gagal coba lagi, akhirnya berhasil seperti ini. Itu juga termasuk orang yang teguh pendirian. Pokoknya ini benar dan harus kutegakkan. Itu namanya orang yang istiqomah dan teguh. Perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari contohnya menjalankan perintah Allah, ibadah, sholat, ngaji yang kontinu setiap hari 1 lembar, setiap hari 1 lembar terus Al-Quran tidak akan pernah terputus. Itu namanya juga istiqomah. Melaksanakan sholat tepat pada waktunya, azan berkumandang kita berangkat sholat. Belajar terus menerus hingga paham. 1 kali baca belum paham, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai paham ya. Jangan sampai 1 nggak paham, ini paling sulit kok, nggak usah dipahami aja. Jangan seperti itu. Kemudian selalu menjalankan kewajiban dengan rasa nyaman, membiasakan baca Al-Quran, memilih waktu tepat untuk baca buku pengetahuan, bersedekah sesuai dengan kemampuan. Nah kita punya sedekah, semuanya kita rutin sehari 500 perak katakanlah. Kita punya kayak celengan gitu, kita masukkan sehari 500 perak, genap 1 bulan kita berikan kepada yang membutuhkan. Itu juga termasuk istiqomah. Menabung uang jajan dan melakukan sunnah qobliyah dan ba'diyah. Sebelum sholat fardu berjamaah kita sholat qobliyah dulu, kemudian ditutup yang terakhir setelah sholat ba'diyah, seperti itu ya. Mungkin untuk materi Mister pada pagi hari itu saja. Tambahan materi tidak ada tugas karena ini bukan jadwalnya agama, hanya Mister menyisipkan materi untuk kesesuaian materi. Semoga dapat menambah wawasan kalian dan juga materi kalian. Tolong perhatikan video ini. Kurang lebih Mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.